Kisah dimulai dengan menampilkan pada suatu malam di tengah laut di wilayah suatu negara di Amerika sana. Ada tiga gadis yang sedang merayakan pesta perpisahan kecil-kecilan. Dan tiba-tiba saja di tengah-tengah suasana mengharu biru tersebut, sesuatu yang tak terjelaskan terjadi. Mulai dari kemunculan aurora borealis sampai dengan kapal yang berguncang tanpa tahu penyebabnya. Salah satu dari mereka pun buru-buru masuk ke dalam kabin untuk memeriksa GPS yang ternyata malah tidak berfungsi. Sementara salah satu gadis di luar diketahui pingsan sehingga yang lain mencoba menghampiri. Mendadak angin kencang menutup pintu dan saat mencoba mengintip lewat jendela, gadis yang berada di dalam kabin mengetahui bahwa kedua temannya sudah tergeletak tak bernyawa. Sementara itu di kota, tiga pria yang sudah tidak muda lagi sedang dalam perjalanan menuju kediaman seorang sahabat untuk melakukan rutinitas bermain kartu. Tetapi ketika hendak mencapai tujuan, ternyata jalan diblokir oleh massa yang sedang berdemo dan siapapun yang mencoba menerobos akan didorong mundur. Kekecauan ini membuat mereka harus memutar sampai akhirnya tiba di rumah sahabat yang dimaksud, bernama Alfredo atau Tano. Tano sedang bertemu Russo dan Juan, tapi kurang ketika mengetahui Russo membawa adik iparnya Omar. Malam itu seperti yang direncanakan, mereka bermain kartu bersama seorang sahabat lagi bernama Lukas. Sementara Omar hanya disuruh duduk dan diam seperti adik-adik yang tidak kebagian stick. Tak lama rasa tidak senang Tano menjadi kesal karena Omar menyentuh barang-barang pribadinya. Tiba-tiba saja terjadi pemadaman, mereka langsung memeriksa dan terkejut karena ponsel mereka mati. Senter milik Tano juga tak mau menyala, jadi terpaksa mereka menggunakan lampu semprot dan korek api untuk penerangan. Mendadak terdengar suara-suara aneh dan Ana, istri Tano, turun dari lantai atas sambil melaporkan bahwa ia melihat penjaga parkir Vincent jatuh pingsan di luar. Mereka pun mengintip lewat jendela dan melihat salju turun. Ini benar-benar aneh karena salju tidak pernah turun di Buenos Aires, apalagi saat ini adalah musim panas. Salju itu bahkan tampak seperti abu. Ana melarang Tano keluar rumah karena mengira udara luar beracun. Mobil-mobil di jalan mulai bertabrakan dan mereka mencoba menggunakan telepon rumah tapi tak ada koneksi. Ketakutan mulai muncul dan Tano meminta semua orang menutup jendela sekaligus semua celah-celah yang ada. Russo menyentuh jendela dan merasakan permukaan yang sangat dingin. Para pria pun mulai berdiskusi tentang situasi yang terjadi, namun segera berubah menjadi perdebatan yang semakin memanas. Sehingga Russo tiba-tiba memutuskan untuk kabur dan mendorong Lukas yang mencoba menghentikannya. Dan ya, sangat disayangkan baru beberapa langkah meninggalkan rumah, pria itu pun tewas seketika. Open the door, Russo! Don't Russo! Tano menyalahkan Omar atas kematian Russo dan suasana nyaris berubah menjadi perkelahian. Sebelumnya akhirnya dipisahkan. Waktu terus berlalu dan suhu semakin dingin membuat mereka harus mengenakan jaket berlapis-lapis. Kekhawatiran terhadap keluarga masing-masing juga mulai muncul. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu tua yang terhubung ke garasi. Seorang wanita memanggil dan meminta tolong. Tano yang sebenarnya ragu karena bisa sejauh itu jebakan, namun teman-temannya meyakinkan bahwa menolong adalah hal yang benar. Jadi Tano bersiap dengan senjata sementara Juan membongkar kunci tua itu. Diketahui bahwa wanita yang meminta tolong bernama Inga yang akhirnya masuk dan langsung dirawat oleh Ana. Sementara Tano dan Juan memanfaatkan jalur garasi yang kini terbuka untuk mengambil kunci di ruang Vincent. Masalahnya adalah lubang di langit-langit yang membuat salju turun tepat di depan ruangan. Jadi dia terpaksa menggunakan mobil untuk berlindung. Dari situ dia membungkus diri, meletakkan tangan sebagai jembatan dan masuk lewat jendela. Setelah mendapatkan kunci dan kembali, Tano menunjukkan bahwa salju yang jatuh ke tanah lama-lama berubah warna. Mereka kemudian mencoba menyalakan beberapa mobil, namun tak ada satupun yang bisa menyala. Beberapa waktu kemudian mereka melihat rumah sekitar dan mengetahui ada salah satu tetangga yang masih bertahan. Mereka mencoba memberi isyarat agar si tetangga tidak membuka jendela. Sayangnya tetangga yang merupakan pasutri lansia salah memahami aba-aba sehingga melakukan yang sebaliknya, dan seketika mereka pun berakhir. No, Murta, don't.
Peristiwa ini membuat Juan semakin panik dan nekat pergi mencari keluarga. Teman-teman tidak bisa lagi menahan sehingga membantu membungkus tubuh Juan dengan banyak lapis pakaian dan kantong plastik. Tano bahkan memberi masker tua kesayangan untuk melindungi sahabat serta senapan. Namun Juan menolak senapannya. Lalu saat Juan hendak pergi, Omar malah mengambil senapan dan menghalangi pintu, menuntun agar masker diserahkan kepadanya. Untungnya Omar tidak begitu cerdas, jadi Tano segera merebut dan memperingatkan bahwa senapannya belum dikompak, serta menegaskan bahwa Tano lah yang memegang kendali. Setelah itu, Juan akhirnya bisa keluar meninggalkan rumah dan ternyata perlindungan yang dikenakan cukup efektif untuk menahan salju. Saat berada di jalan, ia melihat ratusan mayat manusia dan hewan peliharaan serta seluruh kota kini tertutup salju. Kilas balik menampilkan para penghuni sebuah gedung apartemen yang sedang mengadakan rapat sebelum bencana salju terjadi. Tiba-tiba terjadi pemadaman listrik dan sebuah mobil menabrak pintu masuk utama. Kebanyakan dari mereka berhasil menyelamatkan diri, tapi ketika memeriksa mobil ternyata si pengemudi sudah mati. Di masa kini, Juan terus berjalan menyusuri kota yang dipenuhi dengan mayat. Dan di tengah perjalanan ia mendengar siulan, tapi entah dari mana asalnya. Setelah berjalan cukup jauh, seorang pria misterius terlihat di belakang. Juan langsung berlari sampai akhirnya orang itu tidak mengikuti lagi. Juan melewati sebuah stasiun dan menemukan kereta yang ditutupi salju. Semua penumpang yang mencoba melarikan diri telah tewas, tapi masih ada beberapa orang yang selamat dan meminta bantuan. Juan masuk ke dalam dan menjelaskan bahwa tidak bisa menolong mereka, namun ia tetap membagikan sebotol air yang dia bawa. Dan saat membuka tas, ia menyadari bahwa Tano juga menyelipkan pistol di sana. Setelah itu Juan melanjutkan kembali perjalanan sampai akhirnya beberapa waktu kemudian ia tiba di gedung apartemen yang sebelumnya sebuah mobil menghantam pintu masuk. Ia langsung naik ke atas dan melihat para penyintas di setiap lantai. Ada yang sedang berdoa, ada yang sedang bertengkar. Tetapi saat tiba di apartemen mantan istrinya, Elena, Juan melihat seorang pria yang sedang mengambil barang-barang. Juan menghajarnya dan menuntut agar memberitahu keberadaan Clara, putri Juan. Para tetangga datang saat mendengar keributan dan bertanya-tanya bagaimana bisa Juan selamat dari salju. Juan terkejut saat menyadari ada salju yang mengenai tangannya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah salju menjadi tidak berbahaya. Momen tersebut terganggu dengan kedatangan Elena dan segera mengusir orang-orang dari sana. Lalu ia menjelaskan bahwa putri mereka, Clara, semalam menginap di rumah teman dan belum ada kabar sejak saat itu. Elena merasa sangat bersalah hingga menangis dan Juan mencoba menenangkannya. Elena tak tahu alamat rumah teman Clara, tapi ingat namanya. Juan pun memutuskan pergi ke sekolah untuk mencari alamat itu dari dokumen siswa. Namun saat hendak pergi, para tetangga menghadang dengan segudang pertanyaan. Juan menjelaskan bahwa salju itu tak lagi mematikan setelah jatuh ke tanah dan ia bisa selamat karena menutupi seluruh tubuhnya. Meski begitu, mereka tetap tidak membiarkannya pergi dan memaksa ingin melihat masker yang Juan gunakan. Juan akhirnya mengeluarkan pistol untuk membubarkan mereka. Di tangan ia mendorong seorang pria agar bisa lewat dan orang-orang yang ia lalui mulai mengejar. Doing, motherfucker! What are you doing? Elena mencoba meminta bantuan ke tetangga, tapi malah ditolak. Mereka berdua lalu kabur dan bersembunyi di apartemen kosong serta mengganjal pintu dengan furnitur. Setelah menemukan mayat di bak mandi, Elena mulai menutupi tubuhnya dengan pakaian berlapis. Para tetangga mulai mendobrak pintu, jadi Juan menembak senjata untuk menakuti mereka.
Kemudian ia memasangkan masker ke Elena dan menyuruh pergi ke sekolah. Elena melompat lewat jendela ke atas mobil yang sebelumnya menabrak. Tak lama kemudian, para tetangga berhasil menerobos masuk. Jadi Juan menutupi kepala dengan plastik dan memecahkan jendela, membuat semua orang panik dan lari menghindari salju. Juan pun kabur lewat jendela namun pingsan akibat kehabisan napas. Sementara itu, di rumah Tano, Ana ingin membuat teh, tapi Tano melarang mengkonsumsi air kerang karena mungkin sudah kontaminasi. Para pria bekerja keras menutup semua celah jendela dengan lakban dan papan kayu. Tano menemukan Ingan sedang memegang senapan dan langsung mengambil kembali. Ingan menjelaskan bahwa ia adalah mantan tentara yang tentunya berpengalaman dengan senjata api. Karena Tano menunggu lagi, Ingan pun menyatakan ingin pergi. Namun Tano menghentikan dan mengatakan bahwa dia yang akan pergi lebih dahulu dengan masker rakitan. Ia meminjam sepeda milik Ingan dan menemukan bahwa lampu LED tidak menyala tapi lampu dinamo dari kayu masih berfungsi. Tano pun menyimpulkan bahwa barang-barang kuno masih bisa bekerja dan membuktikannya dengan menyumbangkan gramofen ke aki mobil. Setelah itu, mereka semua mengenakan topeng rakitan dan berangkat ke kantor pemadaman kebakaran untuk mengambil perlengkapan pelindung. Kembali ke Juan, beberapa waktu kemudian dia bermimpi berada di sebuah parit dan melihat cahaya merah naik ke langit. Ia lalu terbangun dan menemukan bahwa Elena bertemu dengan teman-teman di jalan dan kembali untuk menjemput Juan dengan mobil tua. Ya, Tano menjelaskan bahwa kini hanya mesin-mesin tua yang masih berfungsi. Ditampilkan kembali kilas balik sebelum bencana terjadi. Kala itu Ingan melihat ponsel saudaranya berbunyi karena ada notifikasi pengiriman barang. Sebagai informasi, saudara Ingan seorang kurir. Jadi kebetulan saat itu dia sedang bermain futsal sehingga Ingan pun berpikir berbaik hati untuk menawarkan diri untuk mengantar pesanan tanpa menyadari kebaikan tersebut menyelamatkan nyawanya. Kembali ke masa kini, kelompok berhasil kembali ke rumah Tano. Tano mencoba menghubungkan radio komunikasi ke aki mobil, tapi meski sudah mencoba berbagai frekuensi, tak ada yang menjawab. Mereka pun mulai berdebat soal rencana selanjutnya dan juga ingin meminjam mobil untuk mencari putrinya, sedangkan Inga ingin meminjam mobil untuk mencari saudaranya. Namun Tano menolak dan menegaskan mereka harus tetap bersama. Di saat yang sama, seorang pria bermasker masuk ke garasi. Ia adalah seorang tetangga bernama Benito yang ingin meminjam mobil untuk mengantar bantuan bersama rekannya Roberto. Tano menolak meminjamkan. Saat mereka berdebat, Omar diam-diam mencuri mobil dan kabur. No, not without a mask. Lalu setelah Benito pergi, Tano mengungkap bahwa ia tidak senang dengan Benito yang bekerja sama dengan Roberto karena mereka pernah berselisih. Adegan pindah ke Omar yang sedang berkendara. Dia melihat cahaya merah di langit dan menjadi lengah. Ia baru sadar ada mobil-mobil menghalangi jalan di detik terakhir dan saat mencoba membelokkan kendaraan malah menabrak toko. Sementara itu Elena dan Juan mengenakan perlengkapan dan berangkat mencari Clara, sembari juga mencari mobil tua demi memudahkan perjalanan. Sangat disayangkan setelah beberapa jam mencari, mereka masih juga belum menemukan. Tiba-tiba saja sebuah truk membawa pria bersenjata melintas. Jadi Juan, Elena berpura-pura mati di dalam salah satu mobil sampai truk itu pergi. Dan ya, keduanya memutuskan untuk bermalam di sana. Tano dan yang lainnya mendengar keributan yang mana mereka yakin bahwa penjara toko-toko telah dimulai.
Tano terus mencoba radio tapi tak mendapatkan respon. Keesokan harinya, Juan dan Elena akhirnya sampai di sekolah dan masuk lewat jendela. Elena mulai mencari alamat teman Clara pada berkas-berkas murid. Sementara Juan mencari mobil tua yang masih bisa dijalankan. Saat mengambil kunci di pos keamanan, Juan kembali mendengar siulan misterius dan kembali ia mendapatkan penglihatan cahaya merah serta kehancuran melanda kota yang berpuncak pada sebuah ledakan besar. Ia lalu terbangun di dalam mobil yang ternyata masih menyala. Sementara itu Elena mendengar suara-suara dari dalam ruangan kecil dan menemukan seorang pemuda bernama Pablo terkunci di sana. Diketahui bahwa teman-teman Pablo mengerjainya sebagai lelucon. Juan datang dan membantunya keluar sekaligus melancarkan tamparan karena Pablo bersikap kasar. Mereka mencoba menjelaskan situasi yang sedang terjadi, tapi Pablo malah kabur sampai akhirnya menyaksikan jasad teman-temannya di luar. Kemudian Pablo mengakui bahwa dirinya tahu alamat rumah teman Clara dan bersedia memandu mereka ke sana asal berjanji akan mengantar Pablo setelah itu. Beberapa waktu kemudian sesampainya di rumah yang dimaksud, mereka menemukan banyak mayat di halaman belakang, tapi Clara tidak ada di sana. Pablo pun langsung panik dan diketahui bahwa alamat yang ia berikan adalah rumahnya sendiri dan mayat-mayat itu adalah keluarganya. Pemuda itu sangat terpukul sampai-sampai ambruk dan mengalami demam. Let me go, you bitch! Jadi mau tidak mau saat melanjutkan perjalanan, Juan dan Elena berhenti di apotik untuk mencari obat. Tidak lama kemudian setelah Pablo memakan obat, seorang wanita hamil mengetuk pintu apotik sambil berteriak mengaku bahwa dia mengalami kontraksi. Elena mengabaikan peringatan Juan dan segera membuka pintu untuk menolong wanita itu. Ternyata dugaan Juan benar, itu adalah pengalihan agar teman si wanita yang bersenjata bisa masuk dan menyergap. Wanita yang mengaku hamil itu juga dengan memohon maaf brengseknya menampar Elena dan akhirnya Juan serta Elena pun dikurung di kamar kecil. Wait, we were helping you. Don't point that. Shut the fuck. Stressing me out, man. Get in, come on! There. Come on, let's go. Saat pasangan penjahat pergi, Elena bertanya kepada Juan, mulai mengalami penglihatan lagi. Juan mengaku bahwa sejak salju turun, penglihatan itu kembali. Penglihatan yang merupakan trauma masa lalu sebagai seorang prajurit. Lalu mereka pun teringat akan Pablo dan segera berteriak untuk meminta pertolongan. Pemuda itu awalnya enggan membuka pintu karena kata-kata kasar Juan, tapi untungnya Elena turun tangan dengan kata-kata lembut dari seorang ibu. Pablo akhirnya luluh. Juan dan Elena sepakat untuk memberikan Pablo masker Clara dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian di jalan, Juan nyaris menghabisi seorang yang terlihat mencurigakan, tapi ternyata itu hanya keluarga yang sedang bersiap melarikan diri. Saat mereka melewati stasiun, Juan naik ke kereta dan menyadari bahwa semua penyintas yang tadi ia temui sudah tidak ada. Sementara itu di rumah Tano ingin kembali setelah mencari saudaranya, yang mana sangat disayangkan wanita itu menemukan mayat saudaranya di taman. Ia juga mengatakan sempat mendengar suara aneh namun tak melihat siapapun. Tano lalu memberinya senjata dan meminta untuk menjaga Ana. Sementara Tano dan Lukas pergi mencari persediaan makanan. Dua pria itu menuju ke kantor pemadam kebakaran dan segera mereka disergap oleh kelompok Benito. Benito mengungkap bahwa ia ingin menutup semua akses jalan, tapi Tano tidak setuju. Benito juga meminta agar mereka diizinkan untuk memakai garasi Tano dan memberinya waktu 24 jam untuk memutuskan. Saat kembali ke rumah, mereka mendengar suara dari radio komunikasi. Seorang pria dari Uruguay mengkonfirmasi bahwa salju mematikan itu juga terjadi di negaranya dan ia juga mendengar kabar serupa dari Brasil. Mereka menyimpulkan bahwa kejadian ini bukan hanya di Argentina tapi menyebar ke seluruh dunia. Sayangnya komunikasi tiba-tiba terputus karena si pria Uruguay mungkin kehabisan baterai. Tano menyerah. Tano naik ke atap mengatur posisi antena untuk menghubungi orang Brasil. Lagi-lagi sangat disayangkan, kompasnya bermasalah. Pria itu pun bergegas ke bengkel untuk memeriksa kompas lain dan mendapati semuanya menunjukkan arah tidak jelas. Tidak lama kemudian Juan dan Elena kembali
ke rumah Tano bersama Pablo. Tano lalu mengatakan bahwa ia berubah pikiran dan ingin pergi ke rumah yang lain di sebuah pulau. Ia menunjuk kompas yang rusak dan menyimpulkan medan magnet bumi mungkin telah bergeser, yang menurut pria itu planet sedang dilanda kehancuran. Juan bersikeras masih ingin mencari Clara, sehingga dua sahabat itu pun berdebat sampai Tano akhirnya berkata bahwa Clara sudah meninggal dan Juan hanya menolak menerima kenyataan itu. You crazy? Get off me! Sementara itu di pom bensin, pasangan penjahat yang menyergap Juan dan Elena sedang mencara persediaan dan menyedot bensin dari mobil-mobil lain. Tiba-tiba si pria mendengar suara dan mencoba mencari sumbernya. Dengan senter, mobil tiba-tiba terguncang dan ketika menoleh, si wanita menyadari rekannya sudah hilang. Lalu tiba-tiba saja sesuatu yang misterius menghantam hingga mobil terguling. Di jembatan kota, seorang dengan baju kuning berjalan cepat di kejauhan. Tampak orang lain juga hendak menyeberang. Kembali ke rumah Tano, kelompok menggelar upacara pemakaman Rosso. Setelah itu, Tano dan Lucas pergi ke toko kelontong untuk menambah persediaan. Sementara Juan tetap bersikeras ingin mencari putrinya. Dan Ana teringat bahwa ia pernah membuang banyak buku telepon tua milik Tano. Mereka pun mencari di tempat sampah hingga akhirnya Juan bisa menemukan alamat rumah teman Clara. Berdasarkan nama keluarga, karena tidak ada yang bisa diharapkan, Juan pun berangkat sendiri dengan berjalan kaki. 40 tahun persahabatan tidak akan hancur karena hanya hujan salju beracun. Begitulah yang dikatakan Tano. Dan ya, pria itu menyusul sahabatnya. Juan lalu memutuskan bersama-sama mencari Clara sebelum melanjutkan mengungsi ke pulau. Dalam perjalanan, Tano mengungkapkan teorinya. Ia percaya bahwa lapisan partikel radioaktif yang mengelilingi bumi telah hancur dan menyebabkan salju mematikan ini. Tak lama setelah itu terdengar suara kendaraan militer. Seorang tentara meminta mereka berbalik arah dan menghindari pusat kota karena telah ditutup. Tentara juga mengatakan bahwa markas militer sedang mempersiapkan bantuan, namun cara bicara si tentara terasa mencurigakan, sehingga setelah kendaraan militer pergi, Juan dan Tano memutuskan untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Setelah melewati terowongan, mereka tiba di pusat kota dan langsung ditembak oleh para tentara. Mereka mencoba mundur tapi sebuah bus jatuh dari jembatan dan menghalangi jalan. Tak punya pilihan, mereka menerobos ke depan dan